Iran adalah salah satu negara yang paling disalahpahami di seluruh planet ini. Setiap hari, negara ini muncul di berita utama, dalam debat politik, hingga dalam argumen di media sosial. Tetapi, tidak ada yang benar-benar membicarakan tentang apa sebenarnya Iran itu. Tidak ada yang membicarakan tentang orang-orangnya, budayanya, fakta-fakta anehnya, rekor-rekor yang mengejutkan, hingga hal-hal yang akan membuat Anda berhenti dan berkata, "Tunggu, serius?" Dan itulah tepatnya isi video ini. Hari ini, kita akan membahas 25 fakta tentang Iran yang tidak akan pernah ditunjukkan oleh berita. Fakta-fakta menarik, fakta-fakta gila, fakta-fakta modern, hingga fakta rekor dunia. Semuanya ada di sini. Pada saat video ini berakhir, saya jamin Anda akan melihat Iran dengan cara yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Jadi, jika Anda siap, mari kita mulai. Nomor 1. Iran hampir 3 kali lebih besar dari Prancis. Iran benar-benar sangat besar, dan kebanyakan orang tidak menyadarinya. Kita berbicara tentang 1,6 juta kilometer persegi lahan. Itu membuat Iran hampir 3 kali lebih besar dari Prancis. 3 kali lipat. Dan bukan hanya Prancis. Iran bahkan lebih besar dari gabungan seluruh Inggris Raya, Jerman, dan Prancis. Iran berbatasan dengan 7 negara berbeda, serta wilayah perairan yang luas. Iran memiliki garis pantai di Laut Kaspia di utara dan Teluk Persia di selatan. Letaknya tepat di persimpangan antara Eropa, Asia, dan dunia Arab. Namun entah mengapa, ketika kebanyakan orang membayangkan Iran, mereka membayangkan negara gurun kecil yang terletak di suatu tempat di Timur Tengah. Tidak, negara ini adalah raksasa, dan segala sesuatu tentangnya lebih besar dari yang Anda bayangkan. Nomor 2. Iran memiliki resor ski, dan resor-resor tersebut berkelas dunia. Ya, Anda tidak salah dengar. Iran memiliki resor ski, dan bukan hanya resor kecil yang sederhana. Kita berbicara tentang resor ski kelas dunia yang lengkap dengan lift modern, lereng yang layak, dan ribuan pengunjung setiap musimnya. Yang paling terkenal adalah Dizin, yang terletak di ketinggian lebih dari 3.600 meter di atas permukaan laut di pegunungan Alborz. Dizin memiliki beberapa kondisi salju terbaik di seluruh wilayah tersebut. Federasi Ski Internasional bahkan telah mensertifikasi lereng-lereng Iran untuk kompetisi internasional. Orang-orang dari seluruh Timur Tengah terbang ke Iran khusus untuk bermain ski di sana. Jadi, lain kali seseorang mengatakan kepada Anda bahwa Iran hanyalah negara gurun, ceritakan kepada mereka tentang Dizin. Nomor 3. Iran adalah ibu kota operasi hidung dunia. Fakta ini benar-benar mengejutkan. Iran melakukan lebih banyak operasi hidung, rhinoplasti, per kapita dibandingkan negara lain manapun di planet ini. Sekitar 200.000 operasi hidung dilakukan di Iran setiap tahunnya. Tetapi, inilah bagian yang membuat fakta ini benar-benar luar biasa. Di Iran, menjalani operasi hidung sebenarnya dianggap sebagai simbol status. Itu adalah sesuatu yang dibanggakan. Begitu bangganya, bahkan setelah operasi, banyak pasien membiarkan perban mereka menempel lebih lama dari yang seharusnya, hanya untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka telah melakukannya. Bahkan, beberapa orang sengaja memakai perban palsu, hanya agar terlihat seperti telah menjalani prosedur tersebut. Perban operasi hidung palsu, bayangkan itu. Nomor 4. Mengacungkan jempol adalah sebuah penghinaan di Iran. Di sebagian besar negara di dunia, memberikan acungan jempol berarti kerja bagus, mantap, atau semuanya hebat. Namun di Iran, artinya sangat berbeda. Isyarat acungan jempol di Iran setara dengan menunjukkan jari tengah. Itu sangat menyinggung. Jadi, jika Anda mengunjungi Iran dan seseorang melakukan sesuatu yang baik untuk Anda, lalu Anda secara naluriah memberikan acungan jempol, Anda akan mengalami momen yang sangat canggung. Ini adalah salah satu fakta budaya yang terdengar sepele, tetapi sebenarnya sangat penting. Negara yang berbeda, makna yang berbeda, meski isyaratnya sama. Nomor 5. Iran menghasilkan 90% safron dunia. Safron adalah rempah termahal di planet ini. Berdasarkan beratnya, harganya bahkan lebih mahal daripada emas. Dan Iran menghasilkan lebih dari 90% dari seluruh pasokan dunia. Hampir semua safron di bumi berasal dari satu negara ini. Sebagian besar berasal dari wilayah tertentu di timur laut Iran yang disebut Khorasan, di mana ribuan bunga safron ungu dipetik dengan tangan setiap musim gugur.
Setiap bunga hanya menghasilkan 3 helai kecil safron. Untuk menghasilkan hanya 1 kilogram safron, Anda membutuhkan sekitar 150.000 kuntum bunga yang semuanya harus dipetik dengan tangan. Iran telah mengubahnya menjadi industri bernilai miliaran dolar dan mendominasi pasar global secara keseluruhan. Nomor 6. Teheran memiliki salah satu masalah lalu lintas terburuk di planet ini. Teheran adalah rumah bagi sekitar 16 juta orang di wilayah metropolitan yang lebih besar, dan situasi lalu lintas di kota ini benar-benar legendaris, dalam arti yang terburuk. Teheran secara konsisten berada di antara kota-kota paling padat di bumi. Pada hari yang buruk, para komuter bisa terjebak macet selama 3, 4, bahkan terkadang 5 jam hanya untuk menyeberangi kota. Kota ini memiliki begitu banyak mobil sehingga pada hari-hari dengan tingkat polusi tinggi, pemerintah melarang kendaraan dengan plat nomor ganjil atau genap untuk berkendara secara bergantian demi mengurangi jumlah mobil di jalan hingga setengahnya. Namun, orang-orang masih mengeluh bahwa itu tidak cukup. Lalu lintas Teheran bukan sekadar masalah. Itu adalah cara hidup. Nomor 7. Iran memiliki populasi Yahudi terbesar di Timur Tengah di luar Israel. Ini adalah salah satu fakta yang benar-benar mengejutkan banyak orang. Iran, sebuah republik Islam, adalah rumah bagi komunitas Yahudi terbesar di seluruh Timur Tengah di luar Israel. Saat ini, terdapat sekitar 9.000 hingga 20.000 warga Yahudi Iran yang tinggal di negara tersebut, terutama di Teheran, Isfahan, dan Shiraz. Komunitas Yahudi di Persia telah ada selama lebih dari 2.700 tahun. Mereka memiliki sekolah, sinagoge, dan bahkan kursi khusus di parlemen Iran untuk perwakilan Yahudi. Ini adalah salah satu fakta yang paling mengejutkan dan paling jarang dibicarakan tentang Iran modern. Nomor 8. Alkohol dilarang, tetapi vodka Persia ilegal ada di mana-mana. Alkohol telah sepenuhnya ilegal di Iran sejak Revolusi Islam 1979. Anda tidak dapat membelinya di toko, Anda tidak dapat memesannya di restoran, dan tertangkap memilikinya dapat membuat Anda mendapat masalah serius. Tetapi, inilah kenyataannya, alkohol ilegal benar-benar ada di mana-mana. Bahkan, ada minuman beralkohol buatan sendiri yang terkenal dari Persia yang disebut arak sagi, yang secara kasar diterjemahkan sebagai keringat anjing. Pada dasarnya, ini adalah vodka buatan sendiri yang kadar alkoholnya dapat mencapai 50% atau lebih tinggi. Orang Iran telah membuatnya secara diam-diam selama beberapa dekade. Permintaan tidak pernah hilang hanya karena hukum berubah, dan industri bawah tanah ini, meskipun ilegal, sangat terjalin dalam kehidupan sosial Iran di balik pintu tertutup. Nomor 9. Akhir pekan di Iran adalah hari Jumat, bukan Sabtu dan Minggu. Di sebagian besar dunia, akhir pekan berarti Sabtu dan Minggu. Namun di Iran, Minggu kerja berlangsung dari Sabtu hingga Kamis, dan hari libur resmi adalah Jumat. Hanya Jumat, satu hari saja. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, Kamis sore juga telah menjadi waktu istirahat semi-resmi di banyak tempat kerja. Ini berarti, ketika seluruh dunia bekerja keras dari Senin hingga Jumat, orang Iran sudah melewati setengah minggu kerja mereka. Dan ketika dunia menikmati hari Sabtu mereka, orang Iran justru kembali bekerja. Ini adalah hal kecil, tetapi benar-benar mengubah ritme kehidupan sehari-hari dan seringkali membingungkan setiap orang asing yang berkunjung untuk pertama kalinya. Nomor 10. Antena parabola itu ilegal, tetapi hampir setiap atap rumah memilikinya. Pemerintah Iran melarang antena televisi satelit beberapa dekade lalu. Alasannya sederhana. Mereka tidak ingin masyarakat mengakses media asing yang tidak disensor, hiburan barat, atau saluran berita luar negeri. Hukuman bagi pemiliknya dapat berupa denda hingga penyitaan. Namun, jika Anda pergi ke kota manapun di Iran dan melihat ke arah atap, Anda akan melihat antena parabola di mana-mana, ratusan jumlahnya, di gedung apartemen hingga rumah-rumah di seluruh negeri. Orang-orang seolah tidak peduli dengan larangan tersebut. Pihak berwenang kadang-kadang melakukan penertiban dan menyita antena-antena itu, tetapi dalam beberapa minggu, antena baru biasanya muncul kembali di tempat yang sama. Ini adalah salah satu rahasia umum terbesar di seluruh negeri. Nomor 11. Iran adalah pengekspor kaviar terbesar di dunia. Kaviar, telur ikan sturgeon beluga, adalah salah satu makanan termahal di dunia, dan Iran adalah pengekspor terbesar di planet ini. Laut Kaspia yang berbatasan dengan Iran di utara, merupakan rumah bagi sebagian besar populasi sturgeon di dunia. Kaviar Iran, khususnya varietas almas yang sangat langka,
yang berasal dari ikan sturgeon beluga albino berusia antara 60 hingga 100 tahun, dijual hingga $31.000 per kilogram. Iran mendominasi pasar kaviar global, sama seperti dominasinya terhadap saffron, dua makanan termahal di dunia, dan keduanya berasal dari negara yang sama. Nomor 12, lebih dari 60% penduduk Iran berusia di bawah 30 tahun. Ketika kebanyakan orang membayangkan Iran, mereka membayangkan sesuatu yang kuno dan tradisional. Namun, kenyataan Iran modern adalah bahwa ini adalah negara yang sangat muda. Lebih dari 60% dari seluruh penduduknya berusia di bawah 30 tahun. Itu berarti, mayoritas orang yang tinggal di Iran saat ini lahir setelah Revolusi 1979. Mereka tumbuh dengan internet, ponsel pintar, media sosial, serta budaya pop global yang menyelinap masuk melalui VPN dan antena satelit. Ini adalah generasi muda yang terhubung dan terdidik, yang sedang menavigasi negara yang sangat kompleks. Memahami fakta ini akan mengubah segalanya tentang cara Anda melihat masyarakat Iran modern. Nomor 13, perempuan Iran mencakup lebih dari 60% mahasiswa universitas. Berikut fakta lain yang mengejutkan hampir semua orang. Terlepas dari pembatasan nyata yang dihadapi perempuan Iran dalam kehidupan publik, Iran memiliki salah satu tingkat pendaftaran universitas perempuan tertinggi di seluruh dunia. Lebih dari 60% dari seluruh mahasiswa universitas di Iran adalah perempuan. Mereka mendominasi bidang-bidang seperti kedokteran, teknik, sains, dan seni di tingkat universitas. Iran juga memiliki salah satu tingkat melek huruf perempuan tertinggi di seluruh Timur Tengah. Kesenjangan antara apa yang mampu dilakukan perempuan Iran dan apa yang diizinkan sistem untuk mereka lakukan adalah salah satu kontradiksi yang paling mencolok di seluruh negeri. Nomor 14. Iran memiliki pulau pelangi dengan pantai merah dan gua bercahaya. Pulau Hormuz di Selat Hormuz, dekat Teluk Persia, adalah salah satu tempat yang paling menakjubkan secara visual dan paling jarang dibicarakan di planet ini. Pantai-pantai di pulau ini berwarna merah, bukan sekadar sedikit kemerahan, melainkan merah terang karena pasirnya yang kaya akan oksida besi. Pegunungan yang mengelilingi pulau itu dihiasi lapisan warna kuning, ungu, hijau, hingga merah, tampak seperti sesuatu yang keluar dari lukisan. Di dalam pulau tersebut, terdapat gua-gua garam yang ketika terkena cahaya menciptakan efek berkilauan dan bercahaya yang tampak benar-benar tidak nyata. Pulau ini ada di Iran, dan kebanyakan orang bahkan belum pernah mendengarnya. Nomor 15. Tupai pernah ditangkap di Iran karena dituduh sebagai mata-mata. Pada tahun 2007, keamanan perbatasan Iran menangkap 14 ekor tupai di dekat perbatasan negara itu. Alasan resmi yang diberikan adalah bahwa tupai-tupai tersebut dicurigai sebagai mata-mata asing yang dilengkapi dengan peralatan pengawasan. Ini bukan lelucon, ini benar-benar terjadi. Pejabat Iran menyatakan bahwa tupai-tupai itu telah dipasangi peralatan mata-mata dan digunakan untuk mengumpulkan intelijen di dekat daerah perbatasan yang sensitif. Pemerintah dan media barat sempat sangat heboh dengan cerita ini. Iran tidak pernah sepenuhnya mengklarifikasi apa yang terjadi pada tupai-tupai itu setelah penangkapan mereka. Hingga hari ini, peristiwa itu tetap menjadi salah satu pengumuman pemerintah teraneh dalam sejarah modern. Nomor 16. Iran adalah salah satu negara teratas di dunia untuk operasi plastik. Kita sudah membahas operasi hidung, tetapi obsesi operasi plastik di Iran jauh melampaui rinoplasti. Pada tahun 2022 saja, sekitar 320.000 prosedur operasi plastik dilakukan di Iran, menjadikannya negara ke-12 terkemuka di dunia dalam hal jumlah operasi plastik yang dilakukan. Untuk negara yang menghadapi sanksi, tekanan ekonomi, dan pariwisata internasional yang terbatas, angka tersebut sangat mencengangkan. Iran telah mengembangkan industri operasi kosmetik kelas dunia yang sesungguhnya, dengan ahli bedah yang sangat terlatih, klinik modern, dan harga yang jauh lebih murah daripada prosedur serupa di Eropa atau Amerika. Orang-orang sebenarnya melakukan perjalanan ke Iran khusus untuk mendapatkan operasi kosmetik yang terjangkau namun berkualitas tinggi. Nomor 17. Iran memiliki lebih banyak situs warisan dunia UNESCO daripada yang disadari kebanyakan orang. Hingga tahun 2024, Iran memiliki 28 situs warisan dunia UNESCO. Itu menjadikannya negara dengan jumlah situs terbanyak ketiga di seluruh Asia, hanya di belakang Tiongkok dan India. 28. Dan ini bukan hanya soal reruntuhan kuno. Daftar tersebut mencakup taman-taman Persia yang menakjubkan, pasar-pasar bersejarah, kereta api Trans-Iran yang luar biasa,
serangkaian karavansari kuno yang pernah melayani para pelancong jalur sutra, hingga seluruh desa yang diukir di formasi batuan vulkanik. Iran adalah harta karun warisan dunia yang luar biasa. Namun sebagian besar dunia tidak menyadarinya karena pariwisata ke negara ini masih sangat terbatas. Nomor 18. Situasi mata uangnya akan membuat Anda merasa seperti seorang miliarder. Mata uang resmi Iran disebut rial, dan karena sanksi serta inflasi selama beberapa dekade, nilai tukarnya benar-benar mencengangkan. Sebagai gambaran, saat ini $1 Amerika Serikat setara dengan sekitar Rp16.250. Namun di Iran, $1 Amerika bisa bernilai antara 400.000 hingga 600.000 rial. Itu artinya, jika Anda masuk ke Iran dengan membawa $100 Amerika yang di Indonesia bernilai sekitar 1,6 juta rupiah, di Iran Anda akan langsung memegang 40 hingga 60 juta rial di tangan Anda. 40 juta. Bayangkan betapa tebalnya dompet Anda. Orang-orang di sana harus berjalan-jalan dengan tumpukan uang tunai yang sangat banyak hanya untuk membeli bahan makanan dasar. ATM selalu kehabisan uang kertas, dan warga Iran sendiri sebagian besar telah beralih menghitung dalam satuan toman, yaitu 10 rial, hanya untuk membuat angka-angka tersebut sedikit lebih mudah dikelola. Ini adalah salah satu realitas ekonomi paling surreal yang bisa Anda temukan di negara manapun di bumi. Nomor 19. Ta'aruf adalah kebiasaan sosial unik Iran tentang kesopanan yang ekstrim. Iran memiliki kebiasaan sosial yang sangat mengakar yang disebut ta'aruf, dan begitu Anda memahaminya, itu menjelaskan banyak hal tentang budaya Iran. Ta'aruf pada dasarnya adalah sistem kesopanan ritual, di mana Anda diharapkan untuk menolak sesuatu bahkan ketika Anda menginginkannya. Jika seseorang menawarkan makanan kepada Anda mengatakan, "Tidak, terima kasih." Mereka menawarkan lagi, Anda menolak lagi. Mereka menawarkan untuk ketiga kalinya, baru sekarang Anda dapat menerimanya. Jika seorang pengemudi taksi mengatakan perjalanan itu gratis, Anda seharusnya tetap bersikeras untuk membayar. Mereka bersikeras itu gratis, Anda bersikeras lagi, hingga akhirnya uang berpindah tangan. Ini terjadi di hampir setiap interaksi sosial. Kedengarannya melelahkan, tetapi bagi orang Iran, itu hanyalah ritme alami dari komunikasi yang penuh hormat. Nomor 20. Orang Iran merayakan tahun baru mereka sendiri pada hari pertama musim semi. Nowruz adalah tahun baru Iran, dan merupakan salah satu perayaan tertua dalam sejarah manusia yang sudah ada sejak lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Tetapi yang membuatnya unik adalah kapan perayaan itu terjadi. Tepat pada ekuinoks musim semi, hari pertama musim semi, biasanya sekitar tanggal 20 atau 21 Maret. Seluruh negeri berhenti beraktivitas selama hampir 2 minggu. Keluarga membersihkan rumah mereka secara menyeluruh, menyiapkan meja tradisional yang disebut hafsin dengan 7 barang simbolis, membeli pakaian baru, mengunjungi kerabat, dan memberi hadiah. Lebih dari 300 juta orang di seluruh Iran dan Asia Tengah merayakan Nowruz setiap tahun. Perayaan ini mendahului Islam, mendahului sebagian besar agama modern, dan masih berlangsung kuat hingga hari ini. Nomor 21. Teheran memiliki resor ski yang hanya berjarak 1 jam dari pusat kota. Kita telah menyebutkan Dizin sebelumnya, tetapi Teheran sebenarnya memiliki resor ski sendiri yang disebut Tochal, yang benar-benar dapat diakses dari dalam kota. Anda dapat naik kereta gantung langsung dari dalam Teheran, dan dalam waktu sekitar 45 menit, Anda akan mencapai resor ski di ketinggian lebih dari 3.900 meter di atas permukaan laut. Bayangkan saja, para pekerja kantoran di Teheran menyelesaikan pekerjaan mereka, naik kereta gantung, bermain ski, dan sudah kembali pada malam harinya. Tidak ada ibu kota lain di dunia di mana Anda dapat melakukan hal itu. Teheran adalah kota berpenduduk 16 juta jiwa dengan lalu lintas padat, namun memiliki resor ski yang bisa Anda kunjungi bahkan saat istirahat makan siang. Kontras itulah gambaran singkat tentang Iran. Nomor 22. Iran mengekspor barang di hampir setiap kategori ekspor di dunia. Menurut Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, Iran adalah satu-satunya negara di bumi yang melakukan ekspor di setiap kategori yang ada. Semuanya, dari produk pertanian hingga mesin industri, dari kerajinan tangan hingga petrokimia, serta dari produk makanan hingga peralatan militer, Iran memiliki sesuatu untuk dijual di setiap kategori yang dilacak WTO. Meskipun menjadi salah satu negara dengan ekonomi yang paling banyak dikenai sanksi dalam sejarah modern, Iran telah mengembangkan basis industri dan pertanian yang sangat beragam, sehingga mampu memproduksi dan mengekspor di seluruh spektrum perdagangan global.
Ini adalah pencapaian ekonomi luar biasa yang hampir tidak pernah dibicarakan oleh siapapun. Nomor 23. Parkour menjadi tren pemuda yang sangat besar di seluruh kota-kota Iran. Pada awal tahun 2000-an, parkour, olahraga berlari, melompat, dan berputar di lingkungan perkotaan, meledak popularitasnya di kalangan anak muda Iran. Pada pertengahan tahun 2000-an, klub-klub parkour mulai beroperasi di kota-kota di seluruh negeri. Para pemuda berlatih di taman umum hingga di atap-atap kota. Dalam detail yang secara sempurna menggambarkan Iran modern, para wanita muda juga mulai berpartisipasi. Mereka menyesuaikan pakaian olahraga agar memenuhi persyaratan berpakaian negara, sambil tetap melompat dari dinding dan pagar. Atlet parkour Iran bahkan telah berkompetisi di tingkat internasional. Apa yang dimulai sebagai tren bawah tanah kini, telah menjadi gerakan olahraga nasional yang sesungguhnya. Nomor 24. Iran memiliki salah satu industri perfilman yang paling banyak memenangkan penghargaan di dunia. Sinema Iran diam-diam merupakan salah satu industri film yang paling dihormati di planet ini. Sutradara Asghar Farhadi telah memenangkan 2 Academy Awards untuk film berbahasa asing terbaik, menjadikan Iran salah satu dari sedikit negara yang memenangkan Oscar lebih dari 1 kali. Film-film Iran secara rutin diputar di Festival Film Cannes, Berlin, dan Venesia, serta secara teratur membawa pulang penghargaan utama. Ini adalah industri film yang beroperasi di bawah pembatasan sensor yang signifikan, anggaran terbatas, dan tanpa akses ke jaringan distribusi Hollywood. Namun, industri ini tetap mampu menghasilkan karya-karya yang mengalahkan negara lain di tingkat tertinggi. Begitulah dalamnya bakat kreatif yang ada di Iran. Nomor 25. Selat Hormuz adalah salah satu jalur air terpenting di seluruh planet, dan Iran menguasainya. Berikut adalah fakta yang langsung menunjukkan betapa pentingnya posisi Iran di dunia. Selat Hormuz adalah jalur air sempit yang terletak di antara Iran dan Oman. Jalur ini menghubungkan Teluk Persia dengan samudra-samudra dunia lainnya. Melalui selat kecil ini, yang pada titik tersempitnya hanya selebar 33 km, sekitar 20% dari seluruh minyak yang diperdagangkan di dunia melintas. Setiap harinya, sekitar 17 juta barel minyak bergerak melalui jalur ini, mulai dari minyak Saudi, UEA, Kuwait, hingga Irak. Semuanya harus melewati saluran sempit ini, dan Iran terletak tepat di tepi utaranya. Inilah alasan mengapa Selat Hormuz selalu muncul dalam berita global. Jika jalur ini terganggu, harga minyak dunia akan melonjak dalam hitungan jam. Pada dasarnya, ini adalah titik kritis bagi perekonomian global, dan Iran tahu persis seberapa besar kekuatan yang mereka miliki di sana. Tidak ada negara lain di dunia yang memiliki jalur air sepenting ini secara strategis. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.